Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال آخرا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Al-Fadil, Sahib Al-Fadilah, para guru, para masyayikh yang kami hormati, ta'zimi, aku dzikri, guru yang kami cintai, yang sekitar 27 mungkin 27 tahun atau 37 tahun yang lalu beliau membimbing, melihat, mengamati, mengusulkan, lalu kemudian melobi orang tua berangkat, dan alhamdulillah semua masih tercatat dengan rapi, dan beliau juga masih bisa membersamai kita. Ustaz Rafiq, mudah-mudahan diberkahi beliau dengan keluarga, Ustazun Al-Kiram yang awet muda, Ustazun Al-Darwis, Masya Allah. Sejak awal Allah mempertemukan kami di tahun 90-91 adalah awal dari semua kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kami, termasuk mudah-mudahan kepada almarhum Ki Haji Abdi Manaf rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah menjadi sebab hari ini kita bisa bertemu, bercerita, dan berbagi. Juga sudah tentu segenap para panitia yang luar biasa ya, menyelenggarakan acara yang hebat. Nih ibu-ibu di luar, gimana kalau hujan ini? Ya, mungkin sekarang belum, tapi nanti kalau sudah musim hujan, karena pada saatnya walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bapak-bapak enak ini di dalam, nyaman, ibu-ibu ini di luar ya, berkorban lebih banyak, insya Allah mudah-mudahan surganya lebih tinggi ya, asal sabar ya, tidak gerundel terus teko nangisor mana. Mudah-mudahan lesehan di emperan nanti diganti oleh Allah, bisa lesehan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pada pagi yang mubarak ini sebenarnya hanya tahaddusun bin nikmah, bagaimana kita sharing, saling menguatkan diri. Kami berharap pertemuan pagi hari ini bukan cuma menambah ilmu
karena tambahan ilmu itu hanya bikin lupa. Sebagaimana tambahan hafalan itu rata-rata tidak menambah kecuali lupa. Ya, oleh karenanya kita minta kepada Allah supaya keberkahannya Allah tambah, supaya tidak sekedar jadi informasi yang bisa kita hafalkan, kita ketahui dan kita pahami, tapi juga bisa agak menyerap ke dalam sehingga benar-benar bisa menggerakkan. Maka kami berharap pertemuan pagi ini bukan cuma ya knowledge transferring, kita hanya berbagi, tetapi saya berharap ada keputusan-keputusan kecil yang bisa kita ambil. Karena sesuatu yang besar itu tidak bisa kita mulai tanpa keputusan-keputusan yang kecil. Maka dalam berharap nanti sebelum kita bubar ada keputusan-keputusan kecil yang kita sepakati, lalu ada ya akad-akad yang bisa kita lakukan. Ya, karena tanpa itu semua habis dari sini cuma bisa gitu. Tapi pulang sudah selesai. La salam wala kalam wallahu a'lam. Ya, kadang itu gak tembus karena ngajinya sudah berkali-kali tapi tidak terikat. Oleh karenanya mudah-mudahan pertemuan ini diberikan oleh Allah keberkahannya seberkah pertemuannya Adam dan Hawa. Ya, terikat menjadikan manusia dan seisinya. Mudah-mudahan juga seberkah Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya. Mudah-mudahan juga seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga dan umatnya. Allahumma amin insyaallah. Baik, di awal karena 1 jam kita bagi waktunya, nanti isi komitmen. Hari ini kita akan berdiskusi tentang Al-Quran. Namanya Al-Quran sudah tidak perlu didiskusikan sebenarnya, hanya butuh kita ambil kesimpulan dalam ketika harus tadi malam mulai menyusun apa yang harus terlalu luas untuk didiskusikan, terlalu banyak. Yang jelas kalau kita peduli pada diri, lingkungan, keluarga, bangsa dan negara, kita juga harus berbicara tentang bagaimana kita menginstal sesuatu yang terbaik yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Hari ini saya akan bercerita tentang sejarah masa lalu yang oleh Al-Quran disebut laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh cerita-cerita itu akan membawa pelajaran yang sangat baik, karena itu tidak dibuat-buat. Oleh karenanya di 91 saya balik ke situ karena itu titik tolak yang ada di dalam. Nanti kita lihatkan ke nasional, kemudian ke internasional. Kenapa kita harus memutuskan bahwa hidup ini tidak boleh jauh dari Quran? Maka orang Jawa, terutama Kiai Jawa dulu, mengibaratkan kita dengan Quran itu kayak ikan dengan air. Ibarat ikan dengan air. Tidak boleh jauh, tidak boleh pisah, kurang saja tidak boleh. Karena kalau ikan itu sudah mulai kehilangan, kekurangan airnya, maka bahaya itu timbul. Ya, apalagi kok berani keluar dari air. Ikan lele yang segitu besarnya pun kalau banyak airnya itu rumit untuk dipegang. Bahkan kucing ya nggak bisa. Tapi kalau dia keluar dari air, wah itu bahaya. Ketemu kucing bahaya, ketemu yang punya kucing, wah lebih bahaya.
karena nanti akan bersatu dalam kengerian, apalagi nemunya Senin sore, waktunya buka, lelenya keluar, bapaknya ambil pisau, ibunya ambil garam, sudah belum sadar ditutup kepalanya, diseset isi perutnya, belum sadar dimasukkan ke wajan, bapak dan ibu. Ngeri banget itu, ujungnya kering. Kalau sudah ujung kering itu ya habis sudah. Setelah itu ditarik ke kanan, pas buko gitu ya, bapaknya enak ini, kurang segone tambah sambele, kurang sambele tambah segone, akhirnya entek iwake. Coba habis. Semua ikan-ikan di lautan itu jadi asin karena keluar dari ini. Makanya pentingnya sampai tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan bainana wa bainal Quran. Oleh karenanya dari sinilah saya ingin bermula. Sebenarnya saya dulu juga tidak memahami betapa dahsyatnya Al-Quran, okay? Betapa dahsyatnya Al-Quran. Alhamdulillah nanti masih bisa dikorek. Makanya Lumajang ini sejarah. Bagi kami hanya ingin setelah ini keputusannya apa, gitu aja. Saya ingin berharap keputusannya apa, karena bukti itu sudah ada, ya, dalam waktu lingkup yang kecil, ya. Ketika 91, nah ini Kiai Rafiq, nah ini Kiai Habib juga menyaksikan saya hadir sekolah di SMP Muhammadiyah 8, ya. Kemudian di lobi sama beliau untuk ngapalin Quran. Quran apa kita nggak tahu juga waktu itu. Teranten ngapunten nggih, di saat itu para penghafal Quran itu tidak tidak benar-benar bisa diharapkan kayak begini. Waktu itu masyarakat tidak seperti ini. Bahkan sebagian keluarga saya, Pak Le, saya masih bilang, "Woi kok gendeng kali, napa Le? Wong Quran iki lho, nok tulisannya kok kon ngapalno." Saya bilang ya, iya ya, ngapain kita ngapalin Quran gitu. Wong Qurannya itu bisa dibaca dan ada. Ya, singkat cerita, beliau ke rumah mengambil 4 orang terbaik, dalam makna itu anak-anak istimewa di kelasnya, lalu di lobi. Maka berangkatlah waktu itu, dijemput saya, namanya satu Rudi Hartono, yang ketiga Hermin, yang ketiga Amin. Dibawalah dari SMP Muhammadiyah 8 tahun 91. Dikumpullah di Lumajang, dijemput oleh Yai Darwis. Di bawah waktu itu masih dibawa ke Kali PP, ya. Sebelum berangkat, bertemulah dengan generasi dari Lumajang. Berangkat Mahmud, yang satu namanya Imron Rosyadi. 91 diantar ke Surabaya, diteslah, nggak ada yang lolos. Saya nggak bisa baca. nggak bisa baca aja nggak bisa, nggak lolos di Surabaya. 2 yang hanya lolos waktu itu Rudi Hartono dengan Imron Rosyadi. Saya, Hermin, Amin, ya, dengan Mahmud dilempar ke Paciran. Dengan lobi enak di sana, masjidnya besar, tapi masjidnya kotor banget. Kalau malam itu sudah belum ada macam-macamnya. Saya bilang, ya Allah, kok dibuang ke sini. Delalah 2 orang temen ini yang di Surabaya gak kerasan. Akhirnya daripada pulang, buang lagi ke Paciran. Nah, saya seneng karena disangoni. Kalau di rumah itu kan ya kerjaannya ya kerjaan ngoli macam-macam, tidak pernah pegang duit. Akhirnya 2 orang tidak kerasa. Amin sama Hermin pulang. Saya mau ikut pulang, saya nggak mau, takut saya disuruh ngarit lagi. Saya bertahan.
Dan yang kedua karena memang nggak tahu jalan. Dan yang ketiga nggak punya uang. Ya sudah, lengkap sudah penderitaan. Ya, bertahanlah. Jadi kekuatan kita itu hanya bertahan. Akhirnya bertahan 4. Mahmud pulang sampai 9 kali, akhirnya diantar kembali ke sana dan akhirnya selesai. 3 orang, ya. Kemudian mohon maaf, Imron Rosyadi selesai, Rudi Hartono selesai, saya selesai paling lambat 4 tahun. Karena memang mohon maaf, dari sisi akademik memang agak berat. Dari sisi muka juga sulit ngangkat. Latar belakang memang agak rumit ya. Saya lihat ya kok teman-teman ini ada yang model kayak gini nih keluar produknya itu ada ya. Kalau keluarnya hanya untuk dibully kan harusnya tidak dikeluar sih serinya itu ya, produk gagal itu ya. Allahu Akbar. Kami juga tidak tahu apa rencananya Allah itu, kami juga nggak tahu. Pokoknya selesai aja, ngapal seenaknya saja. Sudah lepas cerita, Imron Rosyadi berangkat ikut istrinya ke Brunei Darussalam. Apa? Jadi TKI, kita semua paham, almarhum. Ya. Kemudian melenceng satu lagi. Rudi Hartono ini kemudian mau ikut PUTM. Kita carikan rekomendasinya untuk belajar jadi ulama tarjih di Yogyakarta. Dibelokkan di Solo. Subhanallah. Kita itu nggak pernah bisa membayangkan sampai hari ini karena memang nggak tahu bagaimana Al-Quran itu menjadikannya beliau ke titik itu sampai hari ini. Akhirnya mohon maaf yang ditunjuk di situ pulang semua, tinggal beliau, dan akhirnya beliau ada di situ. Saya juga masih wirawiri 98 mendirikan pesantren namanya Ishkarima. Dan sekarang coba lihat alumninya hampir memenuhi Indonesia. Bahkan kemarin beberapa doktor dari luar negeri itu hadir ke sana. Dan jujur saja ada pekerja, mohon maaf, dokter-dokter yang ngajar asing memberikan sanad di sana lebih dari 4-5 orang. Ya, besar sekarang pesantren itu, bahkan luar biasa. Ya, di sana tumbuh lebih dari 20 pesantren Quran, inspirasinya dari Ishkarima. Sementara saya sendiri bingung nih, apakah saya mau tetap di pesantren? Karena saya waktu itu balik ke Unmuk, alhamdulillah bisa kuliah. Saya juga akhirnya tahu bahwa saya itu setelah ngapal Quran itu lebih pinter. Dari mana saya tahu? SMA saya bisa ranking 3 dari 4 paralel. Padahal dulu di Cakru saja mau rankingnya paling tinggi, 13 anak ranking 13 gitu. Tapi kenapa? Dan jujur saja begitu kuliah, saya nggak niat-niat banget kuliah itu, tapi juga alhamdulillah bisa keluar kumlot walaupun jurusannya bahasa Inggris. Nah, dari situlah 10 tahun saya coba di situ. Saya tak belajar usaha sajalah, belajar usaha. Saya tinggalin. Ternyata Quran itu menarik kita luar biasa, menjadikan sulit sekali berpisah dengan itu semua. Akhirnya berjanji lagi 2011. Kami berjanji dengan Ustadz Rudi Hartono yang akhirnya dikenal hari ini dengan Ustadz Syihabuddin di daerah Jawa Tengah. Alhamdulillah memulailah pesantren Ibnu Katsir 2011. Catatan dalam, ya pokoknya jalan aja, nggak punya apa-apa. Berangkat hanya dengan sudahlah berangkat aja, Bismillah. Hari ini catatannya, nah ini tadi malam sempat saya data, alhamdulillah Ibnu Katsir itu juga nggak tahu ya bisa sampai kayak gitu. Sekarang wakafnya udah 15 hektar, cabangnya sudah ada 8, santrinya udah 1000, yang hafidh-hafidhoh sudah lulus itu lebih dari 500, yang sudah dipasang-pasangkan jadi keluarga itu 142.
Cucu-cucunya sekarang itu 300 lebih. Dan itu dulu, jangankan untuk ini, itu masih bisa dibiasiswai hampir 200 juta per bulan. Ada titipan sepeda motor itu sampai 60, titipan mobil itu sampai 40, mobilnya 20, terus juara-juara nasional internasional itu sampai 350. Bahkan di Jawa Timur pernah 4 kabupaten itu yang mewakili anak kita semua. Padahal gurunya gak lancar dulu, bingung juga ya, sampai ngapunten sekali ya. Kemudian kita punya rumah-rumah Quran itu sampai 20 hari ini. Yang belajar orang-orang tua, sepuh-sepuh, lansia itu lebih dari 6.000, 4 orang selesai 30 juz. Kemudian remaja-remaja itu di rumah Quran juga sangat banyak. Bahkan ketika waktu itu ada sekitar 8 atau berapa ya, wisuda itu datang dari Lamongan. Saya hitung alumni dari Lamongan Paciran itu sudah lebih 20 orang. Saya bilang kepada Yai, Yai sudah saya kembalikan. Saya dulu sendiri bertiga. Nah sekarang sudah saya balikkan generasi dari sini ke Lamongan lagi, lebih dari 20 orang selesai Qurannya. Oke. Jadi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya setelah kami jalan, ya Ustadz Imran saya bel. Ya panggilan akrab saya dengan almarhum itu ya Gupong. Karena memang sejak kecil disatukan. Saya bilang Pong gitu. Apa Jong? Gitu. Karena memang walaupun dia orang Bagusari, tapi kan dia pernah di situ Bondo. Dia bilang, boleh Jong. Wah, enak di sini sudah gitu. Gaji udah besar. Iya, tapi kamu kan kalau di sana tidak jadi kiai, nanti tidak ada yang doain. Oh, jangan gitu gitu. Saya jelek-jelek kan ada yang doain gitu. Apa akhirnya? Pulang. Ngapain? Dirikan baru Syifa. Saya masih benar-benar ingat bagaimana beliau itu tidak berkenan untuk meninggalkan Brunei. Karena aku golek ning kene piye kerjane Jong, mangan opo, halah ning kono ono lambene wis ta piro, paling maki osuke gak kira sak sekropong ngono aku mangane ngene aku wis ta mulya pulang. Bikinkan itu. Hari ini jenengan melihat bagaimana perkembangannya baru Syifa. Nggih. Di situ. Kenapa? Kami juga akhirnya mengembangkan diri. Saya kolaborasi setelah Ustadz Imron tidak ada, datang Kiai, datang menemui. Karena waktu sebelum wafat, dia katakan, aku titip anakku. Ya, oke. Datanglah Kiai Sepuh dalam mimpi. Iku ya apa? Akhirnya datang ke Syihab, dan akhirnya dinikahkan. Dapat santrinya Syihab. Apa yang terjadi setelah itu? Mohon maaf, kami kolaborasi dengan Syihab. Nanti bisa cek Bapak dan Ibu, apa yang terjadi. 5 tahun lalu, ya, anak-anak desa yang dulu tidak pernah punya, mohon maaf, gak ngerti tentang dirinya, masa depannya, yang pada akhirnya diberikan oleh Allah untuk bisa pegang pesantren sampai hari ini, itu ngapunten, mendirikan lagi sekolah internasional. Nanti bisa cek dengan Bapak dan Ibu, namanya AAIIBS, Al-Azhar International Islamic Boarding School. Bisa lihat, itu sekolah menengah berbasis Quran yang dirikan dulu kroco-kroco. Anak-anak yang dulu tidak pernah diperhitungkan orang, bahkan keberadaannya dia diistighfari banyak orang. Astagfirullah, kok urip model gini, kok ono model gini ini. Iya, apa yang terjadi? Sekolah itu, ya mudah-mudahan di sini nanti ada. Sekolah itu dibangun 5 tahun yang lalu. Yang inden, yang ingin masuk itu antri 5 tahun. Yang di luar 500 yang antri, di dalam 500 karena nggak muat. Bayangkan Bapak dan Ibu, untuk masuk ke sekolah itu bayarnya 130 juta uang masuknya. SPP-nya 8,5 juta, yang masuk antri. Lah punya saya gratis kok nasi ngerebu. Kenapa? Ini juga mohon maaf bisa dilihat.
Belum selesai itu, dirikan lagi di belakangnya itu bisa dilihat ada hotel syariah, namanya Azana Ayana, bisa dilihat full booking tahun kemarin, itu hotel terbaik. Belum selesai itu, sekarang diberikan ada villa-villa di belakangnya, nanti bisa cek silahkan. Itu salah satu pendirinya adalah orang-orang yang dulu pernah dituntun, yang orangnya masih menyaksikan di sini. Mohon maaf, sampai pada titik ini. Pertanyaannya, apalagi yang harus dibuktikan? Coba para ayah, para ibu, kalau jenengan ketemu saya tidak pakai kacamata, tidak pakai songkok, ya kan, pakai kaos oblong, kira-kira pekerjaan apa yang paling pas? Guyunya itu jujur. Saya tahu, guru aja gak ngangkat. Iya, kenapa? Ya karena memang mohon maaf, kalau saya tidak ada dikasih formulanya itu, ya nggak mungkin bisa. Kalau dulu saya ngapunten ya, apapun motivasinya, karena dulu itu motivasinya kan pulang pergi dari rumah, nggak mau pulang ke rumah karena takut mergawe lagi. Bukan karena niat ingin ngapal Quran, memuliakan diri dengan Quran, itu mau belakangan. Oh ternyata ya Quran itu sedemikian dahsyatnya. Ternyata akhir-akhir juga kita bisa tahu kullu syai'in murtabitun bil Quran asbaha azim. Itu yang disampaikan oleh Dr. Syarawi. Kenapa kita tahu itu? Apa saja yang keluar Qurannya itu, janganlah manusia, makhluk Allah yang lain yang tidak punya nilai, kalau keluar Qurannya secara alami, itu juga mahal. Bapak-bapak yang suka mancing, kalau beli lele, dapat lele satu, berapa sih harganya lele? Kira-kira Pak, berapa harga lele? Bu, pernah beli sekilonya berapa? Nah, kalau ibu mesti tahu harga pasar ini. Berapa Bu? 25. Kalau lele sekilo satu besar enggak? Isi berapa? Isi 6. Karena kalau yang gede gak kolu, kola. Nah cobalah, kalau lele segede itu harganya 26.000. Kenapa? Karena tidak ada Qurannya. Coba kemudian nemu lele yang di punggungnya ini ada tulisannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslim. Pertanyaannya, mahal enggak? Hah? Mahal. Kenapa kok jadi mahal? Apa karena lelenya? Bukan, karena ada patrian Qurannya di kulitnya. Itu nempel di lele, di kulitnya lagi. Burung, nah itu. Oh, burung soko ontong. Kalau burung di tempat saya yang banyak itu karena saya kecil Madura, manuk tonglet dong, manuk sikatan. Kalau bunyi apal saya, karena saya Madura, cekok-ceklik petis. Nah, iya, ibu yang Madura pasti tahu lah, pagi cekok-ceklik petis. Loh, Bapak dan Ibu, kalau beli kayak gitu itu loh, mohon maaf, sekarang terucuan lah. Manuk itu berapa sih harganya? Oh mana sih dapat itu paling ya 20.000, ya kan? Paling banter 50.000. Itu kalau ketekan, apa ketekan itu ya? Sudah, iya, sudah lulut itu. Coba, jenengan bisa nggak? Kalau ternyata nanti nemu terocoan yang bisa murojaah Anas, ayo kira-kira. Atau maaf, murojaannya itu al-ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Oh iso ngono, lam yalid wa lam yulad. Kira-kira kayak gitu. Mohon maaf, mahal nggak harganya? Mahal loh Bapak Ibu.
Mahal. Makanya kalau menemu manuk kayak gitu, gak usah didol, Bu. Dijarno isi, dikoleksi, lama-lama mahal. Atau ibu berangkat nanti beli terong, oh bisa beli terong berapa sekilo? Tuh Pak Ibu, modelku tidak punya harga diri terongnya. Tapi kalau ibu nanti belah terong itu, ada tulisannya, anzalna alaina ma'idatan minas sama, pada Qur'annya. Oh, itu dikeringkan, Bu, jangan dimasak. Itu mahal nggak? Mahal. Yang mahal terongnya apa Qur'annya? Qur'annya. Itulah kenapa kata Imam Asy'arawi, kena apapun Qur'an itu mahal. Bapak-bapak makelaran tanah, cara apa bagaimana mempercepat harganya tinggi? Gimana cara markup tanah supaya tanah itu cepat tinggi? Ditanami apa? Hah? Kalau ditanami sengon, tidak lama, tidak akan naik tinggi. Tanami jati suwi. Tapi kalau ditanami Quran di situ cepat. Tempat saya itu dulu 25.000, sekarang 1.250.000. Iskarima dulu itu 30.000, sekarang 4 juta, tidak ada tanah, tidak ada tanahnya. Ini sudah ditanamin Quran belum? Nanti kalau sudah ditanami Quran ini ke sana, kanan kirinya ganti harga. Kenapa? Yang mahal Qurannya itu. Karena apa? Sampai mohon maaf, saya kemarin itu lenger-lenger ketika Dr. Amir Fat itu memberikan taujih. Jujur saja, seandainya bukan karena Quran, kita ini tidak ada nilainya. Manusia itu tidak mungkin dicipta sama Allah kalau tidak ada Qurannya. Karena apa? Merusak tok. Lanangan nih golek kono Quran nih, wedoan tok. Lu sing dipikir itu. Nek kak perawan janda lagi, janda lagi, janda lagi. Isine wong perawan wedoan tok. Karena apa? Ya lanangan mesti mikire wedoan. Wedoan iku sing digoleki lanangan. Tapi karena Quran itulah kemudian punya nilai lebih. Dunia ini, Masya Allah, bahaya sekali tanpa Quran itu. Makanya mohon maaf, kalau bukan karena Al-Quran itu biangnya, ngapunten, Allah tidak mungkin mencipta kita sebaik ini. Salah satu yang saya catat kemarin itu, jenengan boleh catat sebagaimana saya catat. Ini tidak pernah saya dapatkan materi itu sedalam itu. Dr. Amir Fat itu mengatakan begini, Ustadz, jenengan tahu enggak kenapa manusia itu ahsanut takwim tidak dikasih cocok? Bun, jenengan ngerasa enggak gimana ribetnya kalau mulut kita itu kasih cocok? Tapi bapak-bapak lihat, yang bisa duduk sila gini nih, selain kita siapa lagi, Pak? Coba Pak, seniso silong ini loh Pak. Jenengan pernah ningali wedhus terus dongkrong terus karo rokokan, itu pernah? Selonjoran di rokokan, itu pernah? Tak bisa Pak. Kita ini paling elastis, konstruksinya paling bagus, lisannya paling bagus, daharnya pakai tangan. Kenapa? Salah satu di antara hikmah terbesarnya, kata Dr. Amir Fat mengatakan, dibikin mulut berongga, dikasih lidah yang bagus, dipagar dengan gigi yang benar, kemudian dikasih bibir yang baik. Alasannya cuma satu, supaya lisan itu mampu mengucapkan huruf hijaiyah presisi. Coba lek kau nok lambene, piye ngomong fae ku piye, gak keluar. Oleh karena ini jenengan lihat, belum tentu orang sini ngerti Madura, belum tentu yang Madura ngerti Jawa, yang Jawa belum tentu paham Inggris, paham bahasa Arab, tapi semua bangsa mulut ini pasti presisi dengan semua huruf
Iya. Karena alasan utama dibikin begini supaya rongganya itu bisa mengeluarkan makharijul huruf sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan sifatnya. Maka mohon maaf, orang manapun bisa fasih terhadap Al-Quran. Ini saya kemarin, iya ya, seandainya dulu nggak ada Quran, mungkin cucuk kita ini sudah macem-macem, ya kan? Makanya dibikin itu sama Allah supaya apa? Tidak ada alasan lagi tidak bisa baca Quran. Pokok jenengan punya model mulut model ini loh ya, itu support dengan Al-Quran itu, sudah support. Jangan, wah aku gak cocok, wah gak cocok berarti kayak cocok, wae. Aku gak iso, berarti alasan sudah. Kata Allah, kalau sampai usia ini kok tidak bisa, berarti itu murni alasan. Makanya ya di akhir saya pengen begini, apa yang akan kita putuskan hari ini? Napa pun yang ingin kita putuskan hari ini, karena syafaat terkuat itu yang termudah itu Al-Quran. Oke, kalau sedekah kadang kan kena tatap sedekah menukan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, kena anu. Tapi kalau kena Quran, masya Allah, syafaat luar biasa. Monggo sekarang diputuskan apa yang bisa kita putuskan. Ye, saya mohon maaf sekali, interaksi dengan Quran ini mau tidak mau harus kita putuskan, harus kita intens. Monggo, keputusannya apa? Husnul istima, kaifa nahya bil Quran itu kan, 1 senang mendengar, 2 senang baca, yang ketiga senang menghafal dan tuntas, yang keempat mentadaburinya, yang kelima memperjuangkannya. Ibu-ibu kalau resah ngapain, Bu? Halo? Kalau ibu-ibu resah itu gelisah, pernah gelisah enggak? Pernah sedih enggak? Kapan terakhir? Enggak. Kalau ibu-ibu lagi resah, gundah, ngapain? Baca Quran, buka Facebook apa buka Shopee? Coba. Padahal saat kita resah jelas itu. Di antara tombol hati itu maos Quran, angen-angen sak maknane. Maka pagi ini mohon banget jenengan ambil keputusan. Tolong tidak ada alasan, karena alasan itu terbukti tidak membuat kita sukses. Interaksi kita monggo, yang biasanya mendengarnya kurang monggo ditambah. Oke, saya akan mendengarkan Quran melalui apa, terserah alatnya apa, MP3 tak, makanya banyak MP3 masuk surga nanti itu, karena MP3 nya tetap ngaji, yang ngerungokno turu. Karena hati-hati, Quran itu ya, Quran itu karena dia mukjizat, maka selain ibadah membacanya, menumbuhkan yang namanya ketenangan dan ketentraman. Karena apa? Quran itu juga al-dzikr. Dzikr itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kan harus hati-hati. Kalau sudah baca kena Quran, jenengan pasti tenang, buktinya tenang mulai awai. Apa awai itu? Anggap. Gak usah satu kalimat, kadang nun langsung. Karena apa? Tenang. Makanya jenengan kalau nggak bisa tidur, baca Quran, yakin bener gak sampai 15 menit. Lengge, karena pertama itu namanya sinah. Kalau ayat kursi itu mana? La ta'khuduhu sinah. Sinah itu muqaddimatun naum. Mulai angop, mulai senden, tanang jagrak teko nang isor buri sito, mulai selonjor. Siku. Setelah itu turun sedengkul sito, setelah itu miring. Enggak sampai 15 menit, itu hilang. Loh, enggak. Karena apa? Ada mukjizatnya. Kalau jenengan yang tenang, wes gembol Quran. Enggak. Coba. Nggih.
Ayo kita hari ini, makanya nanti dalam ini, tolong putuskan. Ya, kalau bisa tidak bikin alasan barrier. Saya sudah Ustaz, saya terlalu sibuk. Iya, mau nanti kapan sibuk? Ayo coba pikirkan, apakah orang tua kita sibuk dulu? Sibuk kan? Kesibukannya belum selesai, orangnya mati. Maka jangan dipikir, pekerjaan itu tidak akan pernah habis. Jangan dikumpulkan, nggak ada yang muat agenda itu untuk mengumpulkan pekerjaan. Tanya itu, berapa orang-orang yang sibuk itu. Oh, mohon maaf, dilantik itu loh, belum selesai. Masya Allah, pekerjaannya masih segitu. Itu orangnya sudah nggak ada. Loh bener, ini yang punya sawah ini, mati semua itu. Sawah yang saya jugruk begitu itu. Nanti yang ngurus gini, mati semua ini. Pekerjaannya masih ada, maka jangan nuruti kesibukan karena dia gak akan henti. Jangan nyari kesempatan karena mau Quran itu gak ono de isu wis ngene, awan wis ngene, dhuwur wis ngene, ngene wis ngene. Roro mati, muter mati. Saya sekiranya dulu itu saya masih muda gitu loh. Tiba itu saya gitu kan. Kayak wis dengi gitu loh. Ya. Coba putuskan apa, Bapak dan Ibu? Saya jangan bisa berat. Jenengan putuskan apa hari ini? Pertama, nambah skill mendengarnya. 2, tambah skill bacaannya. Ayo diputuskan, tambah skill bacaannya. Mulai dhisik kenal ngaji mulai awan plegak plegutok. Sampai kapan? Kok cek seneng nih karo plegak plegu itu. Koyok nutuki kacang. Wah. La. Onde. Antai. Disalib putune, Masya Allah. Monggo, tobat saya ini mau coba plegak plegu. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya jelas di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Man qara harfan fahuwa mahirun. Siapa yang bacanya Quran itu mahirun, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama malaikat yang mulia. Kiramil bararah itu. Tapi alladzi yatata'ta, siapa yang agak plegak plegu, brutal, gratul. Nanti bolak-balik ngusapi kacamata, itu kacamatane sing keliru. Skillnya nggak tambah. Ngono kok yo terus iku lho. Rezekine lancare kaya ngono, macane kok plegak plegu iki. Loh, saya nggak sedang marah, boten. Tapi jenengan iku lho boyo bergerak. Isino titik ngono lho. Lek mari pengajian ketemu mulai-mulai ya. Loh, nggih. Nomor 2 coba lihat. Apalane mulai dhisik Kalau dulu kecil ngaji di musola gak duwe apa-apa, wajar. Jenengan kurang napa coba? Di sekolah sekolah dikei bojo, dikei anak, dikei aset, kok sik wae lho. Istiqomah yo teman-teman. Cobi to mbok bergerak. Yo, apa ta Yasin ta apa? Sehingga kalau tahajud Yasin, Allahu Akbar. Sampai dase tok iki. Iki modele das tok iki. Wah, coba loh. Kita ini kurang apa sama Allah? Disukani. Semuanya diberi oleh Allah. Gitu. Mbok nggih tambah ngoten lho. Loh, walau ngono kok dipaksa. Lah iki ora dipaksa ora laku. Nggih, saya dulu kalau nggak dipaksa nangis-nangis juga jalan. Oke, makanya ngapunten Bapak dan Ibu. Ayo putuskan hari ini napa? Jadi pulang dari sini harus ambil keputusan. Saya yang tidak biasa, mohon maaf, tambah kualitas pendengaran. 2, tambah kualitas bacaan. Yang belum tasin ikut tasin ke siapa aja.
Wis ditelateni. Nomor 2, tambah lagi nanti mohon maaf hafalannya. Berapa? Titik-titik terserah. Tambah tadabburnya. Karena apa? Cara itulah yang membuat kehidupan kita ini bernilai berkah. Karena apa? Quran itu kayak roh. Kalau badan sudah tidak ada rohnya, maka tidak ada nilainya. Longgo paling enak, nilai paling apik meneng wae iku remeng-remeng Quran. Jenengan mendel sudah meneng ae liyane ngrasani wong sing kene ngapa enggak ono ngapa, tapi bernilai, omongannya itu bernilai. Teman-teman terbaik itu teman-teman Quran. Konco jenengan terbaik nanti di akhirat Quran. Nah punten Bu, masih cinta nggak sama bapak? Aku ono bojoku itu gak apa-apa aku ngomong. Ayo lek-lekan wis saiki. Ibu sama bapak atas nama sabar apa cinta? Oh kan sabar. Sik. Aku tak ngadeg ae. Terus terang aja saiki. Bu, jenengan itu karena masih cinta apa karena sabar? Jane wis gak kuat. Hah? Jenengan itu ngempet apa jane? Umpamane bisa tukar tambah ini pripun? Mau? Hah? Tapi milihnya sadar. Dulu lo milihnya sadar. Oke. Coba. Nggih. Bapak-bapak. Pak, jenengan sama ibu nggih masih betah? Betah. Loh nggih, atas nama cinta. Saya ingin tanya, jenengan mau sampai ke akhirat sama ibu? Apa cukup dunia wae? Diemnya ini penuh misteri lelaki itu. Bu, jenengan kalau nanti dikersake sama Allah, mau bareng lagi sama bapak mau mboten? Mau. Jenengan sudah tanya bapak mau? Tanyakan nanti. Saya lihatnya diem itu. Kok kayaknya agak membahayakan itu. Coba atas nama cinta. Saya ingin tanya kepada jenengan. Ibu yang terbukti setia. Saya ingin tanya. Bu, kalau bapak kapundut dapat sehari, berkenan nggak atas nama cinta nungguin pusarannya semalam? Enggak. Agak kompak Bu, agak kompak. Mau tidak? Kurang keras. Mau tidak? Jenengan ngertos lah. Itu modelnya. Itu yang sudah terbukti setia Pak atas nama cinta, nggak bersedia nemenin bapak. Kalau bapak ibu meninggal dulu apa program pertama? Ini guyunya mencurigakan ini Bu. Karena lelaki itu bodoh pikirannya. Ya. Coba ingin benar-benar saya ingin sampaikan. Siapa yang sanggup, mohon maaf, setelah kita itu masuk ke dalam tanah, siapa yang sanggup nungguin pusara kita? Anak kita? Boleh. Harta kita? Boleh. Bojo kita? Engkau lek jam 12 bengi teko, bukane pintu. Hah? Umpama jam 12 malam diizinkan oleh Allah untuk pulang, bukan pintu enggak? Loh Pak, jelas itu. Nggak kira boleh jenengan, yakin ya. Nah, siapa yang menemani kita? Mohon maaf, sampai ke dalam liang lahat. Siapa? Iqra'ul Quran. Baca Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat. Bahkan surat-surat tertentu seperti surah Al-Mulk. Siapa yang sudah hafal Al-Mulk? Satu. Lagi? Oleh hadiah kok ya. Oleh hadiah ini. Minimal pisang satu ini ya. Ibu, siapa yang surah Al-Mulk sudah hafal? Al-Mulk. 1, 2, 3, Masya Allah. Lah Ustaz tadi Hidayat ini jauh-jauh ini. Masya Allah. Apa yang terjadi?
Surah Al-Mulk itu seperti pengacara kita. Apa yang terjadi? Perdebatannya itu sangat-sangat masyhur. Begitu kita wafat, Al-Mulk itu datang, menyerupai orang yang sangat baik duduk di atas kepala kita. Untuk apa? Setelah keluarganya pergi, anaknya pergi, hartanya pergi, muleknya datang. Makanya agak mulek itu. Maka jenengan yang membiasakan diri menghafal sebelum tidur itu, baca itu wafatnya, maka insya Allah didampingi pengacara namanya Al-Mulk. Apa tugasnya dia? Nunggu mungkar nakir. Begitu mungkar nakir datang, dia berwarna, mohon maaf ya, biru ke hitam-hitamnya. Mulutnya ini rabuk, apa rabuk gitu ya? Menyala, menggelegar, membuat semuanya takut. Begitu ditanya, kamu siapa? Ya, saya Mulk. Tugasmu apa? Bela ini. Loh, ini tugas saya. Jangan ada pembelaan. Loh, tidak bisa. Tugas saya membela dia sejak dia ditinggalkan keluarganya. Loh, tidak bisa. Saya tidak bisa menjalankan tugas. Karena apa? Orang ini ada banyak buruknya. Pasti saya pukul. Kalau pukul dia, pukul saya. Tugas saya apa? Ngasih bocoran. Marrobuka. Allahu Rabbi. Dikasih tentir, Pak. Ayo jawab. Allahu Rabbi. Enak nggak? Nyaman, kerpean itu, Pak. Loh. Iya. Akhirnya dua orang ini, malaikat mungkar dan nakir ini sama Al-Mulk naik kepada Allah. Gimana ini? Loh, saya kan ditugas ya Rob. Tugas saya ngawal dia. Iya. Loh, tugas saya kan nggak boleh diintervensi. Iya. Loh, terus gimana? Ya sudah, lakukan tugas kalian. Oke, tanyakan. Aku yang jawab. Nggak bisa, ini nggak bisa orangnya. Orangnya ada ini. Maka kata surah Al-Mulk dikatakan, ya Rob, demi keagunganmu, satu di antara surahmu adalah aku. Kalau keberadaanku pada dirinya tidak ada manfaatnya, hapuslah aku dari wahyu. Apa kata Allah? Turuti mau dia. Terus ya lepaskan. Kalau ditanya, ya biar kasih kerpean. Nyaman. Coba Pak, itu Al-Mulk itu Pak. Coba bacaan-bacaan Quran ini. Teman terbaik di kuburan itu, teman terbaik nanti setelah itu ya Quran itu, Khairul Jalis ya Quran itu. Tidak pernah ngerasain. Jadi pangapunten Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang jenengan tinggal putuskan. Ayo, keputusannya saya minta 3 ya. Yang tidak bisa, yang nggak biasa dengar, tolong setelah ini frekuensinya dinaikkan dengarnya. Yang kedua, yang tidak bisa baca dengan lancar, tolong belajar tahsin. Nggak tahu gimana caranya, putuskan hari ini untuk memperbaiki bacaan. Yang ketiga, yang hafalannya sedikit, tolong kalau bisa nambah hafalannya. Saya boleh tahu, ada nggak di antara yang hadir yang ingin memutuskan sebelum wafat selesai 30 juz? Nggak ono belas dulu. Pengen nggak boleh, pengen itu banyak persoalan. Harus keputusan. Ya, Bapak-bapak ada yang berkenan? Saya sudah mendampingi 4 orang. 2 diantaranya usia 64 tahun baru menghafal, yang satu 72 tahun baru menghafal. Di usia 76 tahun selesai hafal Qurannya 30 juz, 80 tahun wafat. Ya, wafat seperti yang diinginkan, wafat di rumah suaminya yang telah meninggal, di rumahnya di Tanggul di usia 80. Mohon maaf, yang usia 60 boleh angkat tangan. 60. Ada yang mau memutuskan tambahan? Ada yang pengen nambah hafalan setelah 60? Yang muda-muda terlalu muda.
Jangan, nunggu 60 dulu. Atau kurang tua. Tes. Nah, gampang mati. Mohon ada nggak yang pengen selesai Qurannya sebelum wafat 30 ada? 30 juz ada? Ada 1, 2. Nanti ditulis yang ini yang hadir yang juz 30 selesai? Ada. Karena kalau nggak diputuskan setelah ini betul sakit. Oke, saya cuma minta tolong Abah putuskan, nanti tulis 3 saja. Yang belum lancar silahkan tulis ingin lancar, yang ingin nambah hafalan tulis hafalannya. Lalu satu rekomendasi saya nanti di atap setelah ditulis minta fastashidu syahidaini min rijalikum, minta disaksikan 2 orang. Siapa 2 orang itu? Adalah lelaki 2, perempuan 4. Silahkan. Untuk apa? Untuk akad. Akadnya gimana caranya? Sederhana. Akadlah dengan orang yang bacaannya lebih bagus untuk setoran walaupun sepekan sekali, sepekan 1 jam. Tapi diakad di situ. Itu yang bikin hidup kita berubah. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya tangani. Ketika saya nangani ibu-ibu IID, beberapa nggak bisa baca, beberapa bacaannya nggak lancar. Tapi begitu akad, oke, kita ketemu ya, Rebo 1 hari, di hari Rabu 1 jam. Apa yang terjadi? Paling tidak dapat ziadahnya itu 3 juz. Kami buka juga di kedokteran. Itu sama, setelah hanya akad di hari Selasa 1 jam, antara jam 12 sampai jam 1 sepakat ketemu 1 jam. Barokah 1 jam itu bawa 3 sampai 9 juz. PT KAI saya coba juga begitu. Sama, pokoknya jenengan gelem akad. Kalau sudah akad oleh berkat, kita dapat istri, dapat anak, dapat semua, kan berkahnya akad. Kenapa Ustaz kok selama ini hafalan saya kok ngapunten ya, gak tambah-tambah, yang ada hilang? Karena tidak diakad. Jadi setelah ini ada akad, disaksikan dulu keputusannya apa. Saya ingin hafal Quran, tulisannya semua, sebagian, tulis lagi, sebagian besar, sebagian kecil, surat panjang, surat pendek. Di antara yang pendek, monggo, yang penting itu ada jelas. Dongakne ya Bah, dongakne ya Mi, dongakne ya Nak, dongakne nggak apa-apa. Yang penting ada keputusan walaupun sepekan sekali. Nanti kita akan ketemu kembali dalam satu yang berbeda, nanti sudah akan berbeda situasinya. Jenengan tinggali. Tapi lek pulang dari sini tidak ada komitmen, tidak ada keputusan, tidak ada akad. Wes setelah itu tidak akan ada apa-apa. Coba kita mohon maaf, kenapa ada karpet sekarang di sini? Kenapa jenengan hadir di sini? Karena kita akan sepakat jam 6 kita ketemu. Coba besok dipasang, kan lucu itu. Terus ada ininya, tidak ada orangnya, ada saya, tidak ada jenengan, kan gila. Coba terop itu dipasang karena apa? Soundboard dipasang karena apa? Aneh enggak? Anak soundboard tapi gak ono akate. Minimal semua itu dihadirkan, alasannya akad. Makanya ngapunten, walaupun ono terope, ono sembarang kali, tapi ngapain? Gak ono dek lungguh-lungguh kok gendeng sampean. Tapi begitu ada akadnya, ada mantennya. Itulah kenapa Rasulullah disebut arus sebagai pengantin. Karena apa? Sebab utamanya itu pengantin. Kalau nggak ada pengantinnya, nggak ada yang lain-lain.
Makanya sebab utama ya dunia ini dipelihara oleh Allah, diberikan nabi-nabi, satu yang paling utama karena alasan Al-Qur'an. Oleh karenanya monggo nanti pelan-pelan diputuskan. Sekali lagi ambil 1 sampai 3 keputusan, mumpung ini Muharram, setelah Muharram akhir ini kan sofar, masih bisa minimal 10 harapan, ya kan? Ini sudah sofar Kiai, sudah safar pun tidak apa-apa, telat-telat ambil 3 sampai 10 keinginan, terus minta tanda tangani orang yang dicintai, terus kemudian minta antar untuk diakadkan ke siapa ini, baru dimulai proyeknya. Jenengan tingali setahun itu paling nggak dapat itu nanti 3 juz hafalan jenengan, kalau hilang akan kembali, kalau ziyadah 1 sampai 3 juz akan dapat. Saat apa? Saat kita berakad dan bersepakat. Ini kita ketemu tanggal berapa ini? Ya, tanggal 19. Jika suatu saat nanti ada rezeki, saya bisa ketemu kembali, nanti jenengan akan melihat kalau apa yang jenengan lakukan hari ini, jenengan putuskan, itu jenengan kejar. Ketemu lagi kapan saya dengan saya nanti akan ketemu. Iya Ustaz, alhamdulillah hafalan saya sudah kembali, alhamdulillah murojaah saya sudah kembali, alhamdulillah tahsin saya sudah bagus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Nek boten tetap akan duduk di tempat yang sama, mengulangi kebiasaan yang lama. Oke, mudah-mudahan ada dialog ya, Yai. Nggih, pangapunten. Kang Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang tadi? Kita ke bawah dulu ya. Saya juga penting untuk hafalan tentang dahiran. Jadi selama ini saya menghafal di sana, sudah hafal bila lagi, sudah hafal bila lagi semuanya. Mohon kunjungan bila lagi. Masya Allah. Sampun Yai. Masya Allah. Ibu-ibu bisa nyiapkan yang pendek nggih? Gak usah sulit-sulit ya. Karena ngapal sudah sulit. Oke, tips gimana? Cekat, hafalan cekat. Saya ingin tanya secara jujur, kita ini sebenarnya sulit menghafal, apa sulit mengingat, apa sulit melupakan? Ayo coba, pelan-pelan. Otak kita ini sebenarnya didesain untuk sulit mengingat, apa sulit melupakan? Saya ingatkan, malu aku malu pada, tuh langsung ingat. Tahun berapa itu Kiai? Tahun 80 kan? Pernah ngapalkan khusus? Enggak. Pernah murojaah? Enggak. Tapi kenapa begitu dites langsung nyambung? Nah, mendengar dari mana? Celing mana dengan mendengar Quran? Coba agak jauh. Malu aku malu pada semut yang berbaris menatapku seakan penuh sedang. Tuh, berarti kan full hafalannya. Kalau tidak percaya Pak, saya tes lagi. Sungguh aneh. Tuh kan? Nggak ada satupun makhraj yang lepas kan? Kisah kasih dengan, masih ingat itu? Masih ingat itu kan? Jadi enggak? Kan gak jadi. Terus gak jadi oleh. Ayo coba. Jenengan tahu kenapa itu gak bisa lupa? Pak, jenengan dengan yang dulu itu lupa enggak? Seram baru Nggak lupa. Kenapa ada trauma center? Karena persoalannya kita rumit menghilangkan ingatan.
Penyakitnya kita itu tidak bisa lupa. Hah? Loh, apa tadi bukan hafalan toh Bunda? Dah, yang tadi itu membawa ingatan dan memori enggak? Ya. Kenapa kau enggak lupa? Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah di saat gila. Coba, Bapak ingat nggak cerita tentang kancil nyolong timun? Ingat? Itu diceritain kapan oleh siapa? Waktu TK kan? Coba satu lagu, saya ingat. Pelangi-pelangi, merah, kuning, hijau, pelukismu agung. Pelangi-pelangi, pasti tamat TK. Sekarang pertanyaannya, itu sudah berapa tahun? Lah puluhan tahun kok nggak lupa? Ibu sengaja nggak melupakan? Kenapa ya coba? Apa rahasianya? Apa? Kenapa? Bener nggak kita ini rumit mengingat apa rumit melupakan? Otak kita ini ternyata dibagi dua. Otak kiri itu sempit, hanya ukuran 12%, ingatnya short term memory, dia ingatan jangka pendek. Sementara otak kanan itu long term memory, dia punya ingatan jarak jauh dan dia huge capacity, kapasitasnya 88%. Nah cuman kadang kita itu nyimpen banyak hal tidak di otak kanan tapi di otak kiri. Apa otak kiri itu? Buktinya sistematis, urut. Kalau yang otak kanan itu acak. Makanya jangan ditanya. Saya ingin tanya tadi, Bu, tadi memori yang saya tanya itu di otak kiri apa otak kanan? Nggak tahu kan bisa. Saya ingin tanya, Fatihah jenengan itu disimpan otak kiri apa kanan? Rumit, tapi bisa dites. Kalau urut, kalau tidak diurut itu tidak bisa keluar, itu otak kiri. Contoh, surah Fatihah kan hafal semua ini. Baca ayat kelima. Mikir. Berarti otak kiri. Nah, itu otak kiri berarti. Coba Bu, ceritakan pengalaman yang dulu itu. Bisa? Itu otak kanan. Oh, cerita tekan dikit gitu. Ya tekan bumi. Wah, sing kening patok gitu. Wah, kan gitu. Ya. Iku ending apa teko setate? Tahu karena apa? Itu otak kanan. Itulah kenapa tanzilul Quran itu Quran tanzilun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Pada hati itu otak kanan. Apalagi dengan itu di otak apa di hati? Bu, kenangan itu di otak apa di hati? Jenengan nyimpennya di hati apa di otak? Ya, di hati. Makanya hati-hati membawa hati, walaupun letaknya tersembunyi, tapi pengaruhnya besar sekali. Begitulah, setan roh, karena ada di hati. Caranya masuk ke hati melalui cerita. Makanya kalau kita nggak punya kenangan yang melekat di hati, Qur'annya tidak akan lengket. Kalau tidak percaya, baca kulhu, ngambil guru yang keren. Kalau tidak hafal, tambeleng. Tidak hafal, setor, pak! Gitu. Apa?
pak insya Allah eling terus itu. Karena melekatnya bukan cuman di pikiran, melekatnya sampai ke perasaan. Kalau pak gitu. Coba saya ingat, guru jenengan yang masih diingat itu guru yang kereng apa yang baik? Tuh. Nek kereng, eling tok nanti saya gitu. Kenapa? Melekat di semuanya melekat. Itulah kenapa laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Makana hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yuqinun. Saya kasih contoh konkret bahwa menghafal dengan cerita itu lebih lengket daripada, mohon maaf, menghafal begini. Makanya ada yang bilang kalau dengan hafalannya dengan artinya lebih bagus, tahu ceritanya tambah bagus gitu. Contoh sekarang, Pak, saya kasih tahu ini cerita lama, tapi kalau cerita ini jenengan pahami, masuk otak kiri apa kanan, nanti ngetesnya bisa di tes maju mundur. Contoh, ada lelaki ganteng namanya Muso. Siapa Pak? Laki ganteng namanya Muso. Dia laki ganteng itu menikah dengan perempuan cantik namanya Roro. Siapa? Jadi Muso nikahnya sama? Tahu ya ceritanya? Muso cerita apa? Nikah sama Roro. Pada saat menikah itu temannya Muso datang. Namanya siapa? Juju. Siapa? Siapa namanya? Juju. Siapa yang menikah? Muso. Yang dinikahi? Yang menyaksikan? Jangan Muso nikah sama Juju loh ya. Gak ada ceritanya. Muso, Roro, Juju. Ya, ini tes. Setiap saya pegang mati nih ya. Punya yai hidup, punya yai hidup. Tes, oh nyaman punya yai ini ternyata. Oh ya, mohon maaf. Tadi Muso, Roro, Juju, ya kan? Coba saya bolak-balik 3 cerita sederhana itu pasti jenengan apa? Ya kan? Siapa yang menikahi? Muso. Mati lagi ya. Tes. Kena pencet mungkin. Terus menikah dengan yang menyaksikan? Yang menyaksikan? Yang dinikahi? Yang menikahi? Loh, kan enak kan? Bolak-balik enak. Ya. Tes. Saya kasih kesulitannya 3 lagi. Habis ya. Memang punya ya yang hidup, punya saya mati terus ya. Ya, saya kasih kesulitannya 3 lagi. Punya anak perempuan kembar 2 putri namanya Rosa. Siapa? Perempuan kembar anaknya siapa? Rosa. Ya. Punya anak lelaki 1. Bagus namanya Dul. Siapa anak lelakinya? Oke. Saya urut dari atas. Yang menikah, yang dinikahi, yang menyaksikan. Kemudian mohon maaf anak perempuannya Rosa. Ya. Anak ketiganya, anak lakinya Dul. Jenengan hafalkan dari atas sampai bawah. Sekarang dari bawah ke atas. Ini saya buktikan. Anak lelakinya, anak perempuannya, yang menjadi saksi, yang dinikahi. Terus saya acak kalau tidak percaya. Ini kalau masuk otak kanan Pak. Hebatnya otak kanan itu. Ya, anak lakinya, bapaknya, yang menyaksikan. Tuh, diacak kayak gitu bisa loh Pak, tanpa mikir. Fatihah ayat kelima. Itu menunjukkan hafalan jenengan itu ada di otak kiri. Ini ada di otak kanan. Cepat, modelnya agak sulit karena apa? Ada, mohon maaf, ceritanya. Padahal itu hanya hafalannya bulan-bulan Islam. Muso, Roro, Juju, Rosa, Dul.
Itulah orang nggak hafal bulan Islam sudah langsung hafal. Musa, Muharram, Sofar. Ketemu siapa? Roro. Ros apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus ketemu siapa? Ju apa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus ketemu apa lagi? Rosa, Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal. Dul. Mesti hafal. Mesti hafal. Urutannya juga mesti hafal. Kenapa? Tuna Musa, Roro, Juju, Rosa, Dul. Memang tok. Makanya saya bilang, apakah Quran bisa begitu? Bisa. Tapi prosesnya lama. Ada, makanya jenengan ada lihat anak yang pakai gerakan sambil gini, itu sebenarnya memasukkan unsur otak kanan. Caranya ke kanan gimana? Desek terus di kiri supaya pindah ke kanan. Caranya murojaah tanpa henti, terus-terusan, lama-lama menggok kanan. Sebenarnya Pak, ngapalkan itu hanya seni mengingat. Maksudnya kalau tidak hafal berarti tidak ingat. Itu saja. Tidak ingat berarti lupa. Berarti lupa itu hanya jarang disambangi. Datangi lagi nanti ingat lagi. Loh, terus kalau tidak ingat terus ya berarti jenengan jarang sambang. Loh, terus gimana Ustadz? Saya waktu itu agak putus asa dengan beberapa surat, terutama Al-Fajr dulu itu. Kenapa? Pak, Bu, orang yang benci itu orang yang paling mencintai. Kata Jawa itu, makane ojo geting iku nyanding. Orang yang dibenci itu lama-lama jadi, akhirnya jadi yang dirindu. Makane koyok momo dadi bojo. Nah punten, caranya gimana? Gini ku mau. Jenengan itu makin sulit menghafal, itu makin lengket hafalan. Gini loh Pak, kalau jenengan itu lagi satu halaman kok wangel. Ini kata para ulama, itu ayatnya lagi menyeken wajah kita supaya nanti saat membela tidak lupa. Makanya katakan saja bentuk cinta, katakan ono jangan tilali karo aku lalari karo awakmu. Makanya qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Quran gitu. Nek kon nglakeno aku ya aku nglalekno awakmu. Lah kowe ora eling karo aku. Jangankan sama Quran, karo konco, ora eling karo aku kok apa eling karo dhewe. Coba, Pak, kalau istri enggak eling jenengan masih ngelingnya? Gendeng. Wong jelas dieling-eling ada enggak eling. Oke dah. Nggih, Bu. Jenengan terus mikirkan Bapak. Wong Bapak belum tentu mikirkan jenengan. Niku, desek aja terus. Pokoknya telateni terus, dipandeng lama-lama lengket. Wis kejar sampai larinya, sampai mohon maaf bahasanya guru saya itu gini, wis lali kejar nojo bosen sampai ilangi bosen. Kata Imam Syafi'i itu sederhana, pokoknya kamu bisa khatam lebih dari 300 Quranmu lengket. Pun kata pinten. Bahkan satu ucapan yang paling menghebohkan itu ya ikro. Ya, ikro marrotan ukarril alfan. Baca sekali, ulangi 1000 kali. Enak toh? Bulan baleni. Kayak makan itu loh. Mangan mane, gitu loh. Yo gak bosen-bosen nih sampai mati. Oke, pangapunten. Pangapunten, Yai. Satu lagi. Waalaikumsalam.
Nggih. Saya mungkin sedikit pertanyaan terkait kewajiban atas yang sudah selesai hafalkan. Karena saya punya anak kan minta misalnya saya bolak-balik gitu. Nah itu ada yang bilang kalau sudah hafal tidak dijaga berdosa. Mohon penjelasannya dan untuk bisa di lingkungan setelah pondok ini saya berpikir ekstra gimana menjaga anak untuk bisa istiqomah. Mungkin contoh, terima kasih. Yang pertama, apa kewajiban setelah hafal? Murojaah. Menghafal ziyadah itu cinta. Murojaah itu setia. Maka kata anak muda, jangan berani jatuh cinta kalau nggak sanggup setia. Kata-kata kita hari ini. Jangan sanggup jatuh cinta kalau nggak sanggup setia. Jangan mengatakan cinta kalau nggak sanggup setia. Memang yang ngabot merawat cintanya. Yang kedua, apakah perlu khawatir? Wis gue hafalan. Apa kewajibannya orang yang sudah hafal? Ya murojaah. Kalau nanti ditarget tilawah, maksudnya tilawah sejak dulu zaman Nabi itu, tilawah itu moco hafalan. Karena 350 tahun tidak ada Qur'annya, Qur'annya satu-satu. Maka orang dulu itu bisa baca kalau punya hafalan. Kalau sekarang kan orang baca itu tanpa hafalan. Kalau dulu kenapa talaki? Coba Quran masih 1, 2, 150 tahun itu dari mulut ke mulut. Jadi orang yang nggak hafal Quran itu ya nggak bisa baca. Maka maksudnya baca Quran itu ya baca pakai hafalan. Ya sekarang kan baca sudah pakai itu, pakai ini gitu. Nah, ada ungkapan gini, oh itu ngapal Quran kok areke koyok ngene. La ilaha illallah. Itu perkataan benar, tapi jangan menggelisahkan. Mbok sederhana, ngapal Quran isih koyok ngono, ndani yo ndak ngapal. Oleh karenanya, ayo bikin ringan. Oke, kok hafal hilang. Lah suwi-suwi kok bosen hilangi. Asalkan kita nggak pernah berniat untuk menghilangkan. Kalau ayat berkata, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa yahnus wa nashruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa." Ya, siapa yang sengaja